Setiap perbuatan, setiap perilaku, setiap tindakan yang menimbulkan penyesalan, yang menimbulkan derai air mata, yang menimbulkan kekecewaan adalah tindakan yang tidak baik. Jangankan tindakan-tindakan yang memang merugikan orang lain. Suatu tindakan sekalipun itu adalah tindakan kebajikan. Jika tindakan tersebut menimbulkan penyesalan, menimbulkan air mata, menimbulkan kekecewaan, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak baik. Ambillah contoh. Kita datang ke wihara dengan tujuan untuk mendengarkan ceramah. Pada saat ceramah yang diberikan kita anggap tidak enak, kita anggap tidak nyaman, kita anggap kurang asik, kita anggap kurang lucu, kita anggap tidak layak. Tepat saat itu kita menjadi kecewa, kita menjadi benci, kita menjadi tidak suka. Sebenarnya apa yang kita lakukan saat itu, sekalipun kita mendengarkan ceramah, duduk di dhammasala, tepat berada di hadapan orang yang membabarkan nilai-nilai kebajikan, saat itu pula sebenarnya kita telah melakukan kejahatan. Saat itu pula kita telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Saat itu pula sebenarnya kita telah mengkondisikan diri kita untuk hidup dalam penderitaan. Oleh karena itulah, setiap tindakan, sekalipun tindakan itu tampak tidak merugikan, namun jika tindakan tersebut menimbulkan kekecewaan, jika tindakan tersebut menimbulkan kekecewaan, kesedihan, ratap tangis, tindakan itu tidak baik. Tindakan tersebut layak dipandang sebagai akusala kama atau tindakan yang buruk. Oleh karena itulah perlu kita pahami bahwa tidak hanya tindakan-tindakan yang kita lakukan melalui ucapan, kita lakukan melalui perbuatan terhadap orang lain. Tindakan yang kita lakukan tanpa melibatkan orang lain sekalipun, itu bisa menimbulkan penderitaan dalam diri kita. Bagaimana mungkin perbuatan-perbuatan yang kita lakukan terhadap orang lain yang dianggap salah secara sosial, kemudian tidak menimbulkan penyesalan, tidak menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, ratap tangis, dan derai air mata. Banyak yang bisa kita ambil sebagai contoh. Pada saat kita berucap kepada seseorang, pada saat kita berucap mungkin ucapan itu kita anggap wajar, kita anggap baik, kita anggap normal, kita anggap sebagai sesuatu yang lumrah. Namun kemudian kita menyesalinya. Mengapa saya tadi harus mengucapkan kata-kata seperti itu? Mengapa saya harus bersikap kasar seperti itu? Mengapa saya harus bertindak yang tidak baik seperti itu? Ini sudah dikategorikan sebagai tindakan yang tidak baik. Oleh karena itu, tindakan yang tidak baik perlu dipahami bahwa tindakan ini tidak hanya keluar saja. Tidak hanya pada saat kita berinteraksi dengan orang saja. Pada saat kita berkomunikasi dengan orang saja. Tetapi juga pada saat kita melihat ke dalam. Pada saat kita mendengarkan ceramah, kita tidak berinteraksi dengan orang. Kita hanya kecewa terhadap diri sendiri. Kita kecewa karena kita telah duduk di situ, menghabis-habiskan waktu, menyia-nyiakan waktu kita, membuang-buang waktu kita karena harapan dan cita-cita kita tidak tercapai. Karena keinginan kita tidak terpenuhi. Keinginan untuk mendapatkan ceramah yang baik, untuk mendengarkan ceramah yang lucu, untuk mendengarkan
nasihat yang dianggap mampu memberikan motivasi. Inilah tindakan-tindakan yang perlu dipahami sebagai tindakan yang tidak baik. Apapun itu, apakah kita duduk di tempat yang dianggap suci, ataukah kita berada di lingkungan yang paling kotor sekalipun. Jika tindakan tersebut menimbulkan penyesalan, menimbulkan ratap tangis, menimbulkan kekecewaan, derai air mata, tindakan itu tetap tindakan yang tidak baik. Tindakan tersebut tetap akan dianggap sebagai akusala kamma.